Dan pemirsa, kita akan mengawali informasi pertama pada sore hari ini, yaitu FGD Kebijakan Anggaran Ponkesdes Jawa Timur. Forum Komunikasi Pondok Kesehatan Desa se-Jawa Timur Sabtu pagi menggelar Focus Group Discussion FGD yang bertempat di Hotel Aston Jember. Salah satu narasumbernya adalah Hari Putri Lestari, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi PDI Perjuangan. Dalam forum ini dibahas bagaimana kebijakan anggaran dan status kepegawaian para tenaga Ponkesdes. Selain memenuhi hak para tenaganya, segala kebutuhan fasilitas yang berkaitan dengan layanan kesehatan desa harus pula menjadi perhatian utama. Dan pemirsa, untuk mengetahui apa saja poin-poin penting dari FGD Ponkesdes ini, melalui sambungan telepon saya akan bergabung dengan Hari Putri Lestari, yaitu anggota Komisi E DPRD Jawa Timur yang menjadi salah satu narasumber dari FGD ini. Halo, selamat sore. Sore. Selamat sore Ibu Tari, perkenalkan saya Silvi dari Gatekeeper News FTV Jember, Bu. Ya. Baik, Bu, saat ini kami sedang melakukan siaran langsung, Bu, terkait dengan pembahasan terkait dengan FGD Kebijakan Anggaran Ponkesdes Jawa Timur. Baik, Bu Tari, bisa saya minta pandangan Ibu tentang Ponkesdes di Jawa Timur ini seperti apa, Bu? Iya, dari perawat desa itu sejak 2010 kan, dari Perda, tujuannya dulu itu kan adalah peningkatan pelayanan kesehatan sampai ke tingkat desa. Betul. Mereka sudah bekerja, ada yang sampai dengan sejak tahun 2010 ya, ada yang 11 tahun, ada yang. Nah, persoalannya yang dikeluhkan perawat desa se-Jawa Timur itu adalah masalah status yang tidak jelas. Betul. Itu pertama, yang kedua tentang bayarannya atau honornya. Betul. Nah, status itu ASN juga enggak diproses, kontrak juga enggak jelas. Nah, mereka istilahnya ya harus ada kepastian kan tentang status, itu penting. Kedua, keluhannya adalah setiap tahunnya itu selalu ada keterlambatan honor. Keterlambatan honor itu bisa 4 bulan, bahkan 7 bulan. Dan ini sejak berkali-kali. Nah, untuk itu pertemuan tadi itu tentang FGD, Betul. Itu kita akan memperbaiki kinerja pemerintah provinsi dan juga tentunya pemerintah kota kabupaten. Betul. Karena untuk perawat desa ini adalah kerjasama, sudah disepakati dalam perdanya itu atau peraturan gubernur itu kan gotong royong atau co-sharing. 70% itu ada bantu dana dari APBD Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada kewajiban tambahan dari kota kabupaten minimal 30%-nya. Diharapkan minimal upah minimum kota atau kabupaten. Jadi tujuan tadi SDD itu kami dari Jawa Timur itu nanti tidak hanya di Jember saja. Betul. Di beberapa korwil ya, nanti ada di Malang, ya kan, kemudian di Kediri, di beberapa kota kabupaten ya sama menyerap aspirasi atau keluhan. Saya rasa semua sama keluhannya perawat desa. Betul. Dua intinya itu adalah status dan gaji, harus ada kepastian, ya kan? Betul. Tentang pembayaran. Nah, harapannya kan begini, provinsi itu kan sudah mengalokasikan untuk tahun ini 1.550.000. Betul. Ada beberapa daerah dari 38 kota kabupaten se-Jawa Timur yang ada perawat desanya itu sebanyak 27 kota kabupaten, ya. Dan dari 27 kota kabupaten itu baru kurang 8 yang belum mencapai UMK kota atau kabupaten. Nah, kami juga berharap kami yang Komisi E DPRD Provinsi mendesak pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hari ini Gubernur dan Dinas Kesehatan, lebih intens berkoordinasi tentang pembiayaan dan statusnya. Soalnya jangan sampai
yang sudah bertahun-tahun terlambat lebih dari 4 bulan itu tidak ada progres upaya pembayaran itu tepat waktu. Jadi masa sih sudah bekerja harian 30 hari, orang seharusnya PNS ataupun semua itu sudah pasti tanggal 1 atau tanggal 2 atau tanggal 3. Lah ini mereka telat lebih dari berbulan-bulan, ini kan menurut saya sangat ironis atau memprihatinkan dan mengecewakan. Nah ini tujuannya kami adalah mendesak untuk ada perbaikan-perbaikan kejelasan status dan sistem pembayaran mereka. Itu tujuan FGD. Dan juga ada kaitannya, kami di DPRD Komisi E sedang memproses raperda keperawatan. Kami sedang berupaya raperda keperawatan itu selesai di tahun ini. Nah, nanti juga ada kaitannya dengan kejelasan perlindungan terhadap perawat juga kepada pasien, juga tentang kesejahteraan. Intinya perda itu menindaklanjuti undang-undang keperawatan dan agar nanti perda keperawatan itu semua pihak terlindungi ya, atau ininya terjamin gitu. Termasuk tentang peningkatan SDM dari keperawatan itu sendiri. Misalnya harus ada peningkatan pelayanan, kehati-hatian, juga ada perlindungan daripada masyarakat. Itu tujuan SDD tadi di Aton. Baik. Lalu Bu Tari, kalau bisa disampaikan kembali, yang paling urgent dari hasil FGD yang telah dilaksanakan pada hari ini apa saja Bu Tari? Itu tadi status. Tadi ya, Bu. Semua mayoritas perawat karena gini, usia perawat tadi kan rata-rata sudah di atas 35, Mbak. Betul. Bahkan mungkin ya di atas 90% ya, yang usianya di atas 35, sehingga kesulitan untuk PNS. Akhirnya mereka memahami tentang kesulitan mereka untuk menjadi PNS. Mereka berharap semua yang sudah menjadi perawat desa itu menjadi P3K. Betul. Status P3K. Ya, nah hasil pertemuan tadi kami akan rapat koordinasi dengan Dinkes, dengan BKD. Betul. Di provinsi dulu, ya tentang permintaan dari kepala desa tentang status P3K. Nah setelah kami rapat kerja dengan mitra kami yaitu Dinkes dan BKD Jawa Timur, ya, kami berharap pemerintah provinsi Jawa Timur menindaklanjuti koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BKD ataupun kepala daerah kota kabupaten se-Jawa Timur yang ada perawat desanya. Jadi itu nanti pertama ya statusnya mereka ya, status pekerjanya ini harus jelas. Nah setelah itu ada perbaikan tentang honor tadi. Iya. Kami mendorong minimal upah minimum lah. Masa swasta kita tuntut untuk upah minimum, kemudian orang yang bekerja di pemerintah yang melayani masyarakat umum itu tidak mencapai upah minimum kota atau kabupaten. Selain itu, kami juga akan mendorong tentang BPJS Kesehatan bagi perawat desa. Mereka kan rentan untuk merawat orang-orang sakit, tetapi saya dapat laporan ada perawat desa yang belum ada BPJS Kesehatannya. Nah, yang kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan. Betul. Mereka kan juga ada perlindungan ketika kecelakaan ataupun meninggal. Betul. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai perawat desa. Itu yang tadi kami sampaikan dalam FGD. Termasuk tentang semoga nanti raperda itu akan bermanfaat untuk bagi mereka. Baik. Itu Mbak. Baik. Berarti Bu Tari bisa disimpulkan bahwasannya dari ada total 38 kota dan kabupaten, baru 8 yang mencapai UMK ya Bu Tari? Oh, bukan 8. Jadi gini, Jawa Timur itu kan 38 kabupaten kota. Yang ada perawat desanya itu 27 kota kabupaten. Nah, mereka ini yang akan jadi pertanyaan ini kan masih ada 11 kota kabupaten ini tidak ada perawat desanya. Betul. Nah, mereka mungkin kaitannya dengan anggaran gitu loh. Dari kota kabupaten, karena ini kan gotong royong kan. Betul. Jadi dari provinsi itu 1 juta
tadinya 1.450.000. Tahun ini sudah kami naikkan 100.000, jadi 1.550.000. Nah, selisihnya harusnya 30%, minimal 30% dari 1.550.000 kan berkisaran sekitar 400 ribuan, hampir 500. Lah ini ada kota kabupaten belum mencapai itu. Dan setidak-tidaknya diharapkan, didorong minimal upah minimum di kota, contoh Jember kan. Betul. Jember ini dari provinsi dapat alokasi 1.550.000 dari APBD provinsi. Betul. Nah, gaji dari honor dari kabupaten itu sebesar 1 juta. 1 juta, kemudian total 2.550.000. Betul. Saya tadi cek UMR-nya sudah di bawahnya yang dia terima. Jadi Jember ini sudah termasuk di atas UMR atau UMR kota kabupaten. Betul. Nah, dari 27 kota kabupaten, Iya. 8 yang belum melaksanakan upah minimum. Ya, diantaranya Jombang, Lumajang, kemudian Tuban, Banyuwangi, Tulungagung, Pasuruan, Blitar, Sidoarjo. Ini belum UPMR. Nah, nanti kami akan mendesak gubernur untuk koordinasi dengan kota kabupaten yang belum UMR ini untuk ada etikat politik anggaran lah, kepedulian dari pemerintah kota kabupaten untuk dapat memenuhi minimal upah minimum. Nah, kami mengapresiasi ada kota kabupaten yang menghormati perawat desa ini sudah di atas UMR. Nah, sebenarnya kita harus menyadarkan kepala daerah, baik itu provinsi maupun kota kabupaten, mengapresiasi kinerja dari perawat desa. Apalagi semenjak pandemi ini, Betul. itu kan tugas-tugas keperawatan luar biasa. Bahkan saya dilaporkan dari 3.213 yang meninggal karena COVID itu 10. Belum yang kena positif, ya kan? Betul. Nah, intinya tugas-tugas semenjak COVID Maret 2020 itu kinerjanya bertambah dibandingkan sebelum COVID. Betul. Nah, COVID kapan selesai? Kita tidak tahu. Ya. Sekarang memang sudah menurun. Sudah menurun ya, bertahap. Namun, kita tidak boleh lengah. Contoh di Amerika, di Eropa, dan tetangga kita Singapura, yang tadinya sudah menurun, ada kena varian baru MU. Belum lambada ya. Nah, ini kan kita harus siaga. Tugas-tugas keperawatan masih diperlukan untuk preventif. Untuk mensosialisasi tetap protokol kesehatan. Ini terkait dengan pandemi. Belum lagi tentang hidup sehat. Ya. Belum lagi tentang stunting, ya kan? Betul. Kemudian angka kematian ibu bayi masih tinggi. Ini kan peran-peran perawat desa ini masih sangat diperlukan. Harusnya pemerintah provinsi, kota dan kabupaten ini ada perhatian. Betul. Menghormati, dan kita masih memerlukan. Jadi ya harusnya tentang kesejahteraan dari para perawat ini ya kita harus berikan. Ya minimal upah minimum, kemudian jangan sampai terlambat pembayaran honornya. Itu. Berarti saat ini sedang dilakukan upaya untuk melakukan komunikasi dengan Gubernur Jawa Timur dan aparat-aparat terkait ya Bu Tari? Ya kalau kami sih sudah mengingatkan, jadi begini, kami di provinsi itu juga sangat kaget dan kecewa ketika waktu menentukan anggaran di 2021 ini kan dikomunikasikan kan di 2020. Betul. Sebelum disahkan, itu kan kami rapat dengan komisi dengan mitra, salah satunya Dinas Kesehatan. Anggaran APBD untuk Dinas Kesehatan itu sekitar 1,4 triliun dari 33 triliun. Betul. Saya rasa cukup itu, ya kan? Nah, kemudian, dan Komisi E itu tidak pernah mencoret-coret, malah mendukung mitra Komisi E. Dari 1,4 itu, ketika rapat, idealnya itu rapat itu, bahan-bahan anggaran-anggaran itu, berilah kami kesempatan untuk membaca.
minimal 3 hari lah, Betul. agar tahu detail apa saja yang diajukan oleh Dinas Kesehatan. Tapi prakteknya, ini kita ngomong tahun lalu ya, Iya, saya juga betul. memang masih baru waktu itu. Iya. Waktu membicarakan anggaran, itu hanya setengah jam. Jadi rapat jam 9, kami disodorkan anggaran itu setengah jam sebelum rapat. Itu pun gelondongan. Betul. Jadi misalnya untuk rumah sakit sekian, untuk pembangunan, untuk renovasi sekian, perawat desa sudah ada waktu itu. Anggaran. Misalnya 59.761 miliar. Betul. Kami beranggapan itu 1 tahun. Ya karena kan ngajukan anggaran 2021 kan asumsinya 1 tahun. Betul. Ternyata mereka itu baru mengatakan ke kami itu sekitar bulan Agustus atau September, anggaran itu dianggarkan baru 8 bulan. Dan itu pun ada refocusing, dibayar alokasinya hanya 4 bulan. Jadi bulan Mei sampai dengan September mereka belum dapat bayaran karena belum dianggarkan. Baik. Baru perubahan anggaran APBD ya Jawa Iya, Timur betul. baru yang didok kemarin tanggal 30 September. Kaget kami, saya bilang lain kali kami nggak mau gelondongan gini. Jadi kalau menghitung itu ya kinerja sampai 1 tahun. Betul. Ya kan, apalagi Iya, jasa betul. perawat ini kan bisa, jangankan musim COVID, Iya. tidak COVID pun aja kita membutuhkan kok, Iya, betul sekali. ya kan? Betul. Dan ini terlambat sekian bulan ini menurut saya ya pemerintahan, ya kami pun, saya juga harus akui DPRD provinsi juga malu sebenarnya ketika tapi bukan saya melimpahkan kesalahan ya. Betul. Nah, kita menegur bahwa kita akan memupaya perbaikan. Justru FGD ini adalah upaya perbaikan persoalan-persoalan yang timbul agar segera ada perbaikan-perbaikan. Jadi tidak ada keterlambatan. Nah, nanti ini, jadi waktu itu kan muncul kegelisahan, ada rumor di beberapa kota kabupaten bahwa mereka akan berhenti di September. Setelah saya cek ke Dinas Kesehatan ada sampai di 2022, tapi nunggu anggaran perubahan. Dan tadi sudah saya sampaikan, saya kebetulan kan di Banggar ya, selain di Komisi E, saya di salah satu anggota Banggar. Saya kawal betul itu terkait dengan anggaran perawat desa. Jangan sampai mereka sudah bekerja tidak dialokasikan dan sisa bulan sampai Desember pun sudah kita sepakati untuk disetujui. Intinya untuk sampai Desember aman. Iya. Ya. Nah, saya bukan akan mengamankan untuk sampai Desember, bahwa kita masyarakat Jawa Timur masih membutuhkan dari perawat desa itu untuk tahun-tahun berikutnya. Betul. Nah, ini nanti kan bulan ini sudah memasuki Oktober. Betul. Nah, kami yang di Banggar atau di komisi-komisi ini, kebetulan ini kan masuk komisi E ya, kalau di Provinsi Kestra, kami sudah harus menyusun anggaran murni 2022. Iya, Bu. Jadi dari Oktober ini harusnya sudah mulai Oktober, karena November targetnya, November itu sudah disepakati dan disahkan di akhir November. Lambat-lambatnya awal Desember lah ya. Nah, dari temuan-temuan ini menjadi upaya perbaikan, termasuk kami yang di Komisi E maupun kami yang di Banggar. Iya, Bu. Kami nggak mau dikasih gelondongan. Bahasanya itu laporan kebutuhan anggaran itu hanya 5 lembar atau 10 lembar kertas. Iya. Agar kami juga tahu ada detail dari anggaran yang dibutuhkan, itu relevan apa tidak, ya kan? Jadi ya tujuannya semualah kami di komisi, di Banggar maupun di dinas itu ada upaya perbaikan. Betul. Baik. Ya harapannya juga kalau kami berusaha kerja ya perawatnya nanti juga akan meningkatkan kinerja, dan dengan adanya perda nanti perawat desa, nanti juga kami akan mendorong dinas kesehatan untuk meningkatkan keterampilan atau kemampuan, ya kan, menganggarkan bukan hanya honor, tetapi mungkin kursus-kursus peningkatan keterampilan. Betul. Baik itu melalui daring ataupun secara luring atau secara langsung. Nah, sebagai info bahwa
kami sedang membuat Perda Pekerja Migran Indonesia, Perda Betul. ya. Buat Semoga kami sedang berupaya sebelum Desember sudah bisa disahkan. Peluang pekerja, ini ada kaitannya dengan perawat desa ataupun perawat-perawat lain kesempatan bahwa ya. peluang di luar negeri ini seperti Jepang, Taiwan, Hong Kong itu membutuhkan perawat. Kebanyakan perawat lansia ataupun anak-anak baby sister. Nah ini secara gaji, secara kesejahteraan katakan itu cukup besar. Kebanyakan mereka dari Filipina. Indonesia sebenarnya diberi kesempatan oleh Jepang. Kalau soal skill ya, soal katakan pelayanannya, keramahannya, Indonesia sangat dibutuhkan oleh Jepang. Problemnya adalah bahasa. Betul. Sehingga kami nanti di Komisi E dan di Badan Anggaran, kami akan mendesak kepada pemerintah untuk mengadakan laboratorium bahasa, termasuk Jepang, kebutuhan luar negeri lah, apa yang supaya kita punya kualitas dan perawat-perawat kita yang dibutuhkan di luar negeri itu akan bisa bekerja dengan baik dan intinya peluang itu bisa kita ambil. Betul gitu. sekali. Iya. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu Tari atas informasi yang dipaparkan secara langsung pada sore hari ini, Bu. Terima kasih kembali. Baik, selamat sore dan salam sehat. Oke, siap. Selamat sore dan selamat menjalankan aktivitas kembali, Bu Tari. Oke, terima kasih kembali.